Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlinda Dasril bisa kembali bertemu di channel YouTube Rumah BIM Tasrinda untuk dapat melanjutkan video kita yang berhubungan dengan tanya jawab asesmen nasional pengganti ujian nasional 2021. Kemarin kita sudah membahas tentang apakah itu asesmen nasional. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang instrumen perbedaan antara AKM dengan UN. Kita lanjutkan. Di tabel kita lihat perbedaan antara AKM dengan UN. Bisa kita lihat perbedaannya mulai dari jenjang penilaian. UN ini mulai dari SD, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. AKM dan SK ini survei karakter dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan level murid untuk UN adalah untuk semua siswa di tingkat akhir. Untuk di AKM dan SK adalah di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk subjek murid untuk UN sensus semua murid, sedangkan di AKM dan SK adalah sensus sekolah dengan sampel murid. Kemudian untuk tingkat jenis tes, high stack. Kalau untuk AKM dan SK, low stack. Untuk modal sosial, UN pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan di AKM dan SK, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian lebih bervariasi ya. Selanjutnya, periode tes per murid itu adalah 4 hari di UN, sedangkan di AKM dan SK hanya 2 hari. Kemudian mode pelaksanaan di UN semi online, AKM dan SK full online supervised utama, semi online dan online untuk sekolah tertentu. Selanjutnya untuk metode penilaian di UN adalah computer based test, sedangkan di AKM dan SK adalah computerized multi-stage adaptive testing. Selanjutnya spesifikasi minimal intrasekolah di UN survei sekolah, komputer klien dan BW. Kemudian AKM dan SK survei sekolah tidak perlu ya. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas. Lalu BW 20 Mbps dan 50 peserta. Saja instrumen AKM nasional ini ada 3. Ya, AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kita bahas satu persatu. Pertama, AKM atau asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. Kedua, survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Ketiga, survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Ya, asesmen kompetensi minimum katanya itu ya. Apa yang dimaksud minimum? Itu dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid yang minimum. Kenapa? Karena konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya masih minimum. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang diharapkan ya. Jadi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global ya, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif, kedepannya seperti itu diharapkan. Selanjutnya, apa instrumen lingkungan? Survei lingkungan sama dengan murid dan guru? Tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif responden.
Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi saja. Misalnya, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen aspek, yaitu konten, proses, kognitif, serta konteks. Bagian berikut bisa menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Coba kita lihat bersama-sama. Kontennya di literasi membaca adalah teks, informasi, dan sastra. Sementara di numerasi, aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ya, itu untuk numerasi. Selanjutnya untuk konten proses kognitif. Literasi membaca menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Untuk numerasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Soal tentang penalaran nanti. Misalnya konteksnya revolusi sosial, personal, sosial, hidup budaya, dan sainstik. Oke. Antara untuk numerasi adalah personal, sosial, budaya, dan juga sainstik. Ini kita bacakan ya, karena supaya yang tidak bisa atau membaca bisa dengan mendengarkan saja. Jadi yang mendengarkan juga bisa, atau membaca dan mendengar juga bagus dua-duanya. Kita lanjutkan soal yang kisi-kisi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional ini? Ada bermacam-macam, ada 5 nih. Ada pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Ada pilihan ganda kompleks, nah ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar pada satu soal. 3 menjodohkan, 4 ada ulian singkat dan uraian. Ya, saya pikir udah tahu lah ya pengertiannya. Selanjutnya, berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 9 akan mengerjakan 36 butir. Apakah murid memperoleh hasil setara dengan murid lainnya? AKM dilaksanakan secara adaptif. Artinya setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Apakah soal AKM untuk pemuridan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian pertanyaan? Tidak, AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan pengertiannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat nilai yang sama. Soal yang sama untuk mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam, konteks kurikulum, nilai mata pelajaran, dan peminatan tercermin dalam ragam simulasi soal-soal AKM. Selanjutnya, apakah ada contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, Puspenjar menyediakan contoh soal AKM pada laman https puspenjar.kemdikbud.go/AKM. Apakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Di mana kami dapat memperolehnya? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator kompetensi yang bentuk lintas kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Puspenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi pada lawan. Peringkat dan kesiapan infrastruktur. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes ini? Yang pertama, menggunakan komputer client memori 2 GB revolusi 1360 x 768 dan
Windows 7 ke atas, BW 12 Mbps dan untuk 50 peserta. Lalu tersedia jaringan internet offline dan online dan operator teknis. Selanjutnya, apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya KM? Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat dan meminjam komputer dari orang tuanya dan macam-macam lain sebagainya. Itulah instrumen-instrumen yang perlu kita perhatikan dalam asesmen nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.